Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang visualisasi dataset menggunakan Google Colab, di mana materi ini merupakan tugas praktek dari mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh Pak Nofri Adiatma. Oke, bagaimanakah visualisasi dataset menggunakan Google Colab ini? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, pengenalan visualisasi data. Apa visualisasi data itu? Visualisasi data adalah menampilkan data-data dengan cara yang lebih menarik dan mudah dimengerti, seperti grafik, tabel, chart, diagram, dan lain-lain. Kemudian, sebelum kita menjalankan project atau kita membuat project di dalam Google Colab, ada hal yang perlu kita perhatikan atau hal yang perlu kita lakukan, yaitu membuat datasetnya terlebih dahulu dan disimpan ke dalam format CSV, karena data tersebut akan diimport atau kita upload ke dalam workspace Google Colab. Nah, di sini step yang pertama yaitu mengupload file CSV ke dalam workspace Google Colab. Di dalam workspace Google Colab tersebut ada icon folder. Ini icon folder. Kemudian kita dapat menyeret file atau kita upload file di dalam icon upload ini. Nah, ini adalah dataset yang sudah saya buat. Di sini saya mengambil dari contoh soal matematika ya, di mana ada beberapa jenis olahraga dan ada mahasiswa yang menyukai beberapa olahraga tersebut. Jadi penggemar olahraga, beberapa mahasiswa yang menggemari jenis olahraga gitu. Nah, ini ketika file sudah terupload maka akan tampil di dalam workspace-nya. Ini gemar CSV, ini adalah file saya ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setelah file terupload, langkah selanjutnya yaitu memanggil library. Nah, di sini kita akan memanggil library Pandas yang kita aliaskan menjadi PB. Kemudian kita memanggil library NumPy yang kita aliaskan menjadi NP. Kemudian Scalar itu Kamins. Kemudian ada Matplotlib yang kita aliaskan menjadi PLT. Dan ada Scalar Preprocessing ini untuk standar scalar. Kemudian apa fungsi-fungsi dari library tersebut? Nah, di sini fungsi Pandas digunakan untuk mempermudah dalam mengolah dan menganalisa data-data terstruktur, seperti dapat digunakan untuk membuat tabel, kemudian mengubah dimensi data, mengecek data, dan lain-lain. Nah, Pandas ini juga dapat membaca file dengan format seperti TXT, CSV, dan TSV. Kemudian, fungsi library NumPy itu digunakan untuk operasi vektor dan matriks, serta dapat mengelola array. Kemudian, library Matplotlib itu digunakan untuk memproses visualisasi data. Nah, Matplotlib tersebut berisi fungsi-fungsi yang dapat mengatur plot dalam gambar, menambah label di plot, dan lain-lain. Matplotlib juga dapat digunakan untuk visualisasi data dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian, memanggil data menggunakan fungsi readCSV. Nah, fungsi readCSV ini digunakan untuk memanggil data yang sudah kita upload tadi. Penulisannya yaitu data sama dengan pd.read_csv. Kemudian ada fungsi head atau fungsi head ini untuk menampilkan 5 data pertama yang ada di dalam file kita, yang ada di dalam data kita ya. Sini ada file data pertama yaitu ada bola kaki, kemudian data kedua ada tenis,
Kemudian data ketiga ada voli, catur, dan kemudian renang. Nah, di sini ada indeks-indeksnya. Kemudian membuat visualisasi scatter plot. Nah, apa itu scatter plot? Nah, scatter plot sering disebut juga dengan grafik sebar. Nah, grafik sebar adalah titik-titik yang mewakili nilai untuk dua variabel numerik yang berbeda. Nah, ini ya. Ini adalah programnya plt.scatter dalam kurung data. Ini ada field-field dalam data kita tadi. Kemudian plt.xlabel karena di dalam diagram Cartesius itu ada dua titik yaitu x dan y. Ini adalah contoh hasilnya. Kemudian membuat visualisasi bar plot. Nah, fungsi bar ini adalah digunakan untuk menggambar grafik batang seperti di bawah. Contoh penulisannya sama dengan yang pertama tadi, cuman diganti yang tadi scatternya diganti dengan bar. Ini ya. PLT bar dalam kurung data, kemudian field-fieldnya. Dan hasilnya seperti ini. Ini merupakan diagram atau grafik batang. Kemudian membuat visualisasi plot. Fungsi plot digunakan untuk menggambar diagram garis. Kalau scatter tadi diagram sebar, grafik sebar. Yang plot bar tadi untuk grafik batang. Kemudian yang plot ini PLT plot digunakan untuk menggambarkan diagram garis. Ini adalah hasilnya. Kemudian membuat visualisasi pie plot. Fungsi pie plot itu digunakan untuk menggambar diagram lingkaran. Penulisannya sama seperti yang sebelumnya. Ini ya. plt.pie dalam kurung data, kemudian fieldnya apa. Nah, itulah perbedaan dari fungsi scatter, fungsi bar, kemudian fungsi plot, dan fungsi pie plot. Masing-masing ada penggunaannya sendiri-sendiri. Oke, sekian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.